dorot yang apalagi kalau sudah punya anak, sehingga masih bersatu, tidak bercerai, sekalipun dalam kegaduhan, keributan, wah, tapi tetap masih ada kebaikan. Apa kebaikan yang paling menjamin yang dijamin Rasulullah? Tidaklah seorang suami ketika bisa menahan diri, tidak menceraikan istrinya di tengah-tengah perilaku tabiatnya istri yang tidak menyenangkan, Allah memberikan pahala ibadahnya Nabi Ayub. Alhamdulillah. Oh, dia biasa-biasa saja ibadahnya, tapi gara-gara ngadepin istri yang cerewet, ibadahnya naik, terupgrade, sejajar seletek dengan ibadahnya Nabi Alhamdulillah. Coba deh kalau kitab-kitab tasawuf ya, contohnya Hilyatul Auliya, itu kan banyak cerita waliannya orang itu karena dia petak-petak sama istri, ini dimarahin terus, banyak ujian dari istri kan itu. Setingkat Sayyidina Umar aja kayak apa coba? Emang gak galak sama istrinya? Enggak. Mau ada tarikh ya, ketika seorang sahabat ingin ngadu mengenai tentang istri yang galak, maunya gak ada ampun, tiba-tiba mau ketok pintu, istrinya Sayyidina Umar lagi mencak-mencak. Sayyidina Umar diam aja. Sayyidina Umar loh Pak. Halo, Sayyidina Umar. Makanya ada cerita kewalian, ada orang yang doanya mustajab. Kemudian seorang wali dibukakan oleh Allah mengenai tentang perihal kedudukan lain wali dan wali. Ini kaitan syarat yang tidak bisa mengenal kecuali wali. Ada orang pada minta doa, kamu minta doa ke sana, minta doa ke sana, minta doa ke sana. Ketika dia sudah meninggalkan istri karena istri tabiatnya menyakitkan banget, keluar. Kemudian orang-orang tetap pada minta doa, tapi udah beda doanya. Akhirnya bertanya lagi kepada orang ini, kok beda? Dulu saya waktu doain ada hajat dokter, dia kan doain saya udah beda ya. Akhirnya dia kenapa doanya tidak tembus karena status keluarga sudah terganggu. Nah, ditanya kenapa dia status keluarga terganggu? Dia sudah pisah dari istrinya karena yang membuat status pangkat kewaliannya adalah ujian dari keberadaan istrinya. Ya Pak ya? Ini wali-wali semua nih. Dan istrinya galak. Alhamdulillah. Paling tidak ada ibadahnya Nabi Ayub. Alhamdulillah. Baru tuh senyum semua ya. Kan istrinya gak galak, gak senyum. Tapi kan balik galak, nah, nanti istrinya dapat ibadahnya Siti Maria. Nah, tetapi ya, tetap aja nanti ada hukum fikih. Hukum fikih berkaitan dengan perceraian. Fa'inat tolak karena perceraian ini ya tahzu, menggetarkan, karena malaikat ya minhu darinya al-arsy arsy Allah. Ars goncang ketika ada terjadi perceraian. Makanya abghadul halal indallah at-talaq, hal yang dihukumi halal tapi dimurka oleh Allah adalah perceraian. Nah, sehingga dalam syarah qad yakun wajiban wa makruhan wa haraman dan lain sebagainya. Dan di dalam pandangan fikih bisa jadi cerai itu hukumnya wajib ketika tidak ada solusi dari problem kemelut kecuali hanya dengan bercerai jalan satu-satunya dalam rangka menghilangkan madharat dan menciptakan ketenangan kedua belah pihak, maka bisa jadi hukumnya wajib. Makanya ada surah At-Thalaq. Pertama itu. Kalau hukum aslinya kan makruh ya. Ada wa manduban, ada yang dihukumi sunnah gitu ya, mandub. Jika istri tidak menjalankan kewajiban agama dan sudah tidak taat lagi terhadap suami, maka hukumnya sunnah. Jangan dipikir, oh berarti saya sunnah nih kalau mencari istri. Jangan begitu. Ini saya nerangkan secara hukum dulu ya. Wa haraman, dan hukumnya haram. Sekalipun sah, hukumnya haram, tapi sah mencari itu sah. Yaitu yang dijatuhkan
talak ketika istri dalam keadaan haid, ketika istri dalam keadaan menstruasi, atau baru saja berhubungan suami istri, saya cerai kamu karena kamu tidak bisa memuaskan saya. Ini haram hukumnya. Kemudian makruh ini hukum asli. Hukum asli perceraian adalah tanpa ada alasan yang kuat dalam rumah tangga yang normal tiba-tiba bercerai. Gak usah kita pikirannya itu ya ada selebriti sama mantan pejabat yang bercerai ya, jangan pikir gitu ya. Itu urusan dia. Itu punya urusan dia. Faktanya demikian. Kalau di agama sebelah kan tidak ada perceraian, kan nggak boleh. Ya, pokoknya sekali nikah seumur hidup. Tapi kan hidup ini kan ada solusi. Ada takdir jodoh dan tidak jodoh. Itu ketika digugat, kok ada surat at-tolak sebagai bagian daripada propaganda negatif agama sebelah kepada agama Islam ini. Nah, kita kan perlu mengungkap fakta hukumnya dalam fikih demikian. Maka fakta hukum itu biasanya fakta real. Masa iya orang sudah ancur-ancuran itu udah beratayuda udah gak ada cocoknya masa dipertahankan. Ini banyak motor, apalagi kemudian terjadi kekerasan. Nah itu kan hal yang motor. Tapi gini, ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, istriku berselingkuh. Kalau kali lu balikin, kita saran itu sorry. Istriku berselingkuh. Kalau Nabi cerai, Nabi itu tegas, cerai. Tapi kemudian si sahabat itu, saya masih mencintai dan menyayangi Rasulullah. Maafkan dia dan janji tidak akan mengulang. Betapa pentingnya rasa cinta, iya kan? Jadi mengikat anak